Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Biarlah meskipun di tengah kondisi saat ini COVID-19 boleh melanda Indonesia, kita percaya kita tetap ada ibadah bersama Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sempurna daripada Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Dan kita mulai pada pagi hari ini, kita untuk berdoa syafaat, kita angkat satu pujian kami memuji kebesaran-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap keadaan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah kondisi keadaan saat ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan terus terpelihara untuk kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasih, kami cintai Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong bangsa kami di tengah kondisi wabah seperti ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk memimpin bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden Tuhan Yesus, serta seluruh staf menteri pejabat negara yang ada di bawah pemimpin kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka mampu menyelesaikan penyakit ini Tuhan Yesus, wabah corona Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan mereka bersatu hati untuk bergandengan tangan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Biarlah kota Jakarta Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Anies Tuhan. Tuhan tolong, dia memiliki wakil yang baru juga Tuhan. Tolong berikan dia hikmat, berikan dia kesatuan hati agar memimpin kota ini, membawa kota ini semakin cinta sama Tuhan, membawa kota ini semakin tentram, semakin aman, semakin damai Tuhan. Kami percaya
pemulihan terjadi atas kota Jakarta Tuhan, kesembuhan terjadi atas kota Jakarta dan atas Indonesia Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang-orang yang berada di garis depan Tuhan Yesus, para dokter Tuhan, para tim medis yang ada, kami percaya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna atas mereka. Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat penyaluran berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang terkena penyakit COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah penyakit mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya ya Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, berkati gembala kami Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia hikmat dan visi daripada Tuhan semakin tajam Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini melangkah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, sehingga tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan berdoa juga untuk karayon kami Tuhan, Pak Budianto Totong beserta wakil dan seluruh para gembala cabang ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang tolong juga keluarga hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga hamba-Mu ini. Berikan beliau kekuatan Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan tetap tolong beliau. Lindungi keluarga, kesehatan sempurna, pelayanan dimanapun dia berada. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberikan tanda-tanda ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk gembala cabang kami Tuhan, Pendeta Ajis Gozali Tuhan Yesus. Berkati beliau Tuhan, berikan beliau kesehatan, berikan beliau kekuatan, berikan beliau visi daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalam melangkah, dalam melayani Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan yang memberikan beliau kekuatan ya Bapak. Dan kami percaya di dalam hal apapun yang beliau lakukan semuanya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Margaret sebagai tiang doa Tuhan di dalam keluarga, sebagai Ibu Gembala kami, sehingga di dalam kepemimpinannya ya Bapak, Pak Ajis dan Bu Margaret Tuhan, kami percaya kami sebagai domba-domba semakin terpelihara, dan kami sebagai domba-domba semakin taat kepada gembala kami. Dan kami yakin Tuhan, apapun yang gembala kami sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat GBI Care Tuhan, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, baik ibadah melalui online Tuhan, kami percaya Tuhan yang sama yang menyertai setiap jemaat di GBI Care ya Bapak. Kami percaya Tuhan tolong setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih lesu dan berbeban Tuhan yang tolong dan berikan kekuatan. Semuanya Tuhan gantikan dengan sesuatu yang baru, mujizat terjadi atas kehidupan jemaat-Mu di GBI Care Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh meninggikan dan memenangkan nama Tuhan Yesus saja. Biar segala puji hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita masuk lebih lagi pada pagi hari ini. Kita tetap patut bersyukur. Di kondisi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita masih bisa beribadah, baik melalui media online. Kita percaya Tuhan tetap hadir melawat setiap kita. Kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapak. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setiamu Tuhan, buat pertolonganmu Yesus. Kami bersyukur, oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur selalu buat kebaikanmu, buat kasih setiamu Tuhan. Di hidup kami tak pernah berubah, kasih setiamu selalu baru bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Dari awal kita katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, oh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau, oh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu, tinggal dalam
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Care yang tercinta. Kembali lagi kita dalam ibadah online dan kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji menyembah Tuhan dan kini saatnya pemberitaan firman-Nya diberikan. Mari kita satu bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau. Hingga hari ini Tuhan kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman yang akan hamba sampaikan Tuhan. Pakai lidah bibir hamba Tuhan supaya boleh memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi suatu teguran, bahkan menjadi kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis ataupun kuasa si jahat yang coba mengambil firman-Mu Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada Engkau dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan orang yang percaya. Dia selalu ada dalam segi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Baik di dalam masalah, dalam berkat, dalam kebaikan, dalam keterpurukan, Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Pagi hari ini, saya ingin membahas firman Tuhan dengan judul Be Strong in the Storm. Jadilah kuat, jadilah berani di dalam menghadapi badai. Pagi hari ini saya ingin melihatnya dari sudut pandang bagaimana ketika Yesus datang memberikan ketenangan bagi para murid-muridnya yang sedang menghadapi angin sakal. Ketika mereka menyeberang tanpa Yesus. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius 14 ayat 22 dan 20 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa ketika Yesus berjalan di atas air, itu adalah suatu tanda bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang laki-laki, dia hendak menyeberang bersama-sama dengan muridnya. Tetapi Yesus menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu, Petrus dan kawan-kawan, untuk menyeberang. Dan dia hendak pergi ke bukit untuk berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Dan ketika Yesus berdoa dan murid-murid sedang ada di tengah-tengah danau untuk menyeberang, datanglah angin badai atau angin sakal yang membuat gelombang di danau tersebut menjadi besar. Hal ini pernah terjadi ketika Yesus juga bersama-sama menyeberang danau tersebut bersama-sama dengan muridnya di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 26. Murid-murid takut bahkan berkata, "Guru, kamu ingin kita mati?" Mereka ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa mereka punya seorang guru yang adalah anak Allah itu sendiri, yang punya kuasa atas bumi dan surga. Di sini kita melihat bahwa murid-murid tidak pernah mau belajar bagaimana mujizat demi mujizat boleh mereka lihat, tetapi mereka tidak mengerti apa arti dari mujizat itu.
Mereka selalu panik, mereka selalu terburu-buru, dan mereka selalu mengambil kesimpulan yang salah. Seperti halnya ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka melihatnya sebagai hantu. Ya. Karena saat itu bagi orang Yahudi, penampakan seseorang ya, atau hantu itu bisa menjadi suatu pertanda yang tidak baik. Ya. Bisa celaka atau bisa mati. Dan ini bukan berarti bicaranya Petrus ketika murid-murid berkata itu hantu, bukan berarti melihat hantu yang seram, bukan. Tetapi melihat wujud Yesus, dan mereka tidak percaya bahwa itu adalah guru mereka. Mereka mengira itu hantu. Hantu yang menyerupai guru mereka. Makanya Yesus berkata, "Jangan, tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi sebenarnya murid-murid tahu bahwa itu adalah penampakan Tuhan Yesus, tapi mereka mengira itu hantu. Di sini kita melihat bahwa banyak juga anak-anak Tuhan yang seringkali berkata bahwa saya sering baca firman, saya sering mendengar firman, tapi kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita tersebut. Kita justru lebih fokus kepada masalah yang kecil yang ada di depan mata kita. Nah, kita melihat lagi di dalam ayat yang menjadi ayat tekanan bagi saya pada pagi hari ini, bicara di ayat 27 yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena perkataan inilah yang akan menjadi poin-poin yang akan kita bahas ke depan. Dan selanjutnya ketika Petrus berkata lagi, "Kalau itu engkau guru, suruhlah aku juga jalan di atas air." Dia coba ngetes ya. Kalau istilah orang tuh ngetes. Ya, dia nggak percaya, dia coba menguji Yesus. "Kalau engkau Yesus, guru kami, coba. Bisa nggak saya berjalan juga di atas air?" Dan ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi sekali lagi, murid-murid masih tidak percaya akan mujizat. Murid-murid masih ragu dan bimbang, kurang percaya. Itulah yang menjadi kelemahan murid-murid. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang bimbang, tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus? Sehingga kita akan tenggelam seperti Petrus. Tapi Petrus ketika berkata, "Tuhan tolong," dengan segera Yesus mengangkatnya dan membawanya naik ke atas perahu. Dan mereka semua kagum dan berkata, "Engkau anak Allah." Kadang-kadang kita harus lihat mujizat dulu, baru kita bisa percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan mau apa? Kita harus punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi kita percaya itu terjadi. Nah, pagi hari ini kita ingin melihat bahwa dalam ayat 27 ada 3 kata yang penting yang akan menjadi poin kita. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah itu bicara dalam terjemahan King James Version ya dikatakan be of good cheer, bersenanglah. Atau dalam NIV dikatakan take courage, ya, meneguhkan hati, teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada mereka, teguhkanlah hatimu agar hatimu tenang, agar hatimu senang. Jangan panik. Kenapa? Karena Yesus melihat mereka sedang panik untuk mengatasi angin sakal. Kita melihat bahwa beberapa murid Yesus itu semuanya nelayan loh. Mereka bukan orang yang tidak mengerti dengan apa itu angin sakal. Mereka mengerti bagaimana menghadapi badai, bagaimana menghadapi angin ataupun air yang bergelombang. Tapi saat itu mereka kewalahan. Ya. Dan mereka lupa bahwa mereka punya kuasa. Ketika mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, Yesus sudah memberi kuasa kepada mereka. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering lupa kita punya kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kata-kata yang penting ini bicara, ini aku. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus tahu murid-muridnya itu melihat dirinya. Tetapi karena murid-murid tidak percaya, mereka menganggap Yesus itu hantu, sebuah penampakan. Ya, jadi bukan hantu yang menyeramkan yang ada di pohon-pohon, bukan. Tapi suatu penampakan yang membuat murid-murid tidak percaya bahwa itu adalah guru mereka. Dan Yesus berkata, ini aku, bukan yang lain. Bukan hantu, bukan penampakan. Seringkali Tuhan sudah menaruh tangannya kepada kita, tapi kita ragu kepadanya. Kita nggak mau meraih tangannya, kita nggak mau melihat pertolongannya. Karena kita hanya melihat penampakan, bukan Tuhan kita sendiri. Ini penting. Dan yang ketiga, jangan takut. Tuhan ingin mengatakan, don't be afraid. Ya, janganlah engkau takut. Kenapa?
Karena ketakutan itu muncul dari yang namanya kekhawatiran. Ada perasaan yang tidak percaya. Nah, ini yang ingin Yesus kita hilangkan dalam setiap kehidupan kita. Makanya pagi hari ini saya ingin membahasnya di dalam beberapa hal. Nah, Tuhan kita mengerti. Ya, mungkin kita mengerti bahkan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Ya, seperti saya katakan dari awal, banyak orang bisa mengerti banyak hal. Seorang pekerja, dia tahu bagaimana menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Pelajar, dia tahu bagaimana menyelesaikan sekolahnya. Ya. Seorang dokter, dia bisa tahu bagaimana mengobati dan merawat pasiennya. Ya. Seorang hamba Tuhan, dia tahu bagaimana caranya berkhotbah dan berdoa. Seorang presiden tahu bagaimana caranya mengatur, mengelola supaya negerinya atau negaranya tidak chaos, tidak ada kekacauan. Oleh karena itu, mungkin kita banyak mengerti akan hal, ya, mengerti akan banyak hal dalam hidup ini. Seperti yang terjadi wabah COVID ini, banyak orang berpendapat COVID seperti ini, corona seperti ini, corona seperti itu. Tapi itu semuanya tidak ada yang 100% pasti. Bahkan belum ada yang bisa memberikan solusi. Hanya yang ini, cuma ya, cuma hanya sekedar opini. Banyak orang hanya berpikir opininya itu benar. Dan yang ada depan mata kita adalah bicara pandemi COVID-19. Ya. Apalagi dengan orang-orang yang mengerti firman, atau yang terlebih orang yang sering mendengar firman Tuhan. Wah, sudah pembahasannya itu menguliti banget dengan firman Tuhan. Dikaitkan sekali dengan firman Tuhan. Tapi intinya di sini yang saya mengatakan, banyak orang percaya mendengar firman Tuhan, atau dia beribadah, ikut mungkin komsel, ikut pendalaman Alkitab, bahkan mengikuti siaran televisi ataupun di media sosial. Seperti kita sekarang, kita beribadah sekarang secara online. Tetapi seringkali kita melupakan isi atau makna daripada firman itu. Kita cuma tahu, tapi kita tidak mengerti makna dari firman itu. Sehingga seringkali kita akhirnya menjadi apa? Takut, panik. Nah, kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang, khawatir dalam menghadapi hidup. Khususnya masalah yang kita hadapi sekarang ini. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang khawatir. Awal diberitakan masuk Indonesia, semuanya chaos. Ya, masker jadi selangit harganya. Semuanya jadi serba mahal. Tapi ketika mulai teratasi, sedikit demi sedikit teratasi, semuanya akan kembali normal. Kenapa? Butuh pemahaman yang baik dalam setiap masalah. Oleh karena itu, kita lihat apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan ketika menghadapi badai angin sakal. Ya, mereka bingung, mereka khawatir, mereka takut. Ya. Kalau kita aplikasikan, kita ini juga seperti murid-murid Tuhan yang telah banyak menerima firman Tuhan, melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi ketika menghadapi badai angin, tetapi ingat, kita bisa saja menghadapi yang namanya masalah, baik dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, bahkan dalam pelayanan. Jadi bukan berarti orang Kristen itu atau orang yang percaya Yesus itu kebal terhadap masalah. Banyak persoalan dan masalah yang mungkin bisa membuat kita mengalami seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa bimbang, tidak percaya lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat bahwa setiap kekhawatiran, setiap masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 34 berkata bahwa sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kekhawatiran itu bicara masalah. Artinya kalau ada masalah hari ini, besok ada masalah yang lain. Kita nggak bisa bicara bahwa masalah itu akan berhenti. Maka penting untuk kita mengerti bahwa masalah itu tidak pernah berhenti selama kita masih ada di dunia ini. Tapi ingat, Yesus selalu datang memberi pertolongan. Lihatlah perkataan Yesus dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Dan kisah Paulus pun di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 berkata bahwa karena pertolongan Allah, kita beroleh keberanian memberitakan Injil, dan kepada kamu
dalam perjuangan yang berat. Artinya Paulus menghadapi masalah yang berat dalam memberitakan Injil. Tapi karena ada pertolongan Tuhan, dia bisa memberitakan Injil sampai ke Roma, sekalipun dia harus mati. Mari kita mau sama-sama belajar dan melihat apa sih arti kata dari tenanglah aku ini jangan takut di ayat 27. Yang pertama, Yesus datang memberi ketenangan. Ya, di situ katakan Yesus berkata, tenanglah kepada kita. Mengapa kita harus tenang? Yang pertama karena kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang nggak tenang, orang yang nggak bisa menenangkan dirinya, bagaimana dia bisa berdoa? Pasti dia gelisah, pasti dia takut, pasti dia akan khawatir. Orang yang lagi dikejar-kejar oleh seorang pembunuh contohnya, bisa saja dia lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan, ada ketakutan. Nah, dengan tenang kita bisa mengambil waktu untuk berdoa saat teduh dengan Tuhan. Ya. Seperti arti dari makna retret. Ya, biasanya kan kalau kita anak-anak pemuda gereja biasanya itu atau anak sekolah minggu ada yang namanya retret. Retret itu bicara apa? Menyendiri berdoa dalam keheningan. Sekalipun belakangan ada aja yang retret itu sambil main-main, sambil ada acara-acara yang saya katakan sebenarnya jauh dari kata makna retret itu sendiri. Karena retret itu bicara apa? Mendekatkan diri sama Tuhan. Kita bersekutu intim dengan Tuhan. Pagi, siang, sore kita hanya bersekutu dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Itulah arti retret. Tapi sekarang mengalami pergeseran seperti jalan-jalan rohani saja. Tapi it's okay, gak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa untuk dekat dengan Tuhan, untuk bisa dapat berdoa, kita harus tenang. Ya. Mengapa berdoa? Karena berdoa itu menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu nafas hidup orang percaya dan cara komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi berdoa itu sangat penting. Tetapi jangan hanya berdoa untuk kita sendiri. Mari kita belajar berdoa syafaat. Bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, bersyafaat bagi gereja kita, bersyafaat bagi orang-orang yang kita kasihi, bersyafaat bagi orang-orang penting. Terlebih lagi dalam wabah COVID ini, kita berdoa untuk presiden kita, untuk Menteri Kesehatan Dr. Terawan, dan juga untuk para tenaga medis, untuk bangsa-bangsa lain juga, supaya ada unity untuk mengalahkan COVID ini, mencari vaksin ataupun obat yang tepat untuk wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu penting untuk kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat kekuatan. Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Orang yang tenang, orang yang bisa mengambil berdiam diri, itu sama saja orang yang sedang mengumpulkan kekuatan. Jadi kenapa kita harus bisa tenang? Kenapa Yesus berkata tenanglah supaya ada kekuatan, supaya mengalahkan kekhawatiran, supaya mengalahkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa dapat kekuatan? Karena kita hanya fokus pada masalah. Tapi orang yang tenang, dia bisa mengumpulkan kembali kekuatannya dan keluar mencari solusi daripada masalahnya. Yang ketiga, kenapa kita harus bisa tenang? Supaya kita bisa menyegarkan tubuh kita. Amsal 14 ayat 30a. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Karena kesegaran tubuh itu berasal dari pikiran dan hati kita. Ya. Jadi pikiran dan hati kita tuh harus tenang. Supaya apa? Tubuh kita segar. Tubuh kita tidak cepat letih, lesu. Sekalipun kita mungkin ikut paket refleksi, mandi sauna, jalan-jalan ke tempat yang sunyi dan asri. Tapi kalau pikiran dan hati kita tidak tenang, semuanya itu percuma. Mungkin kita berpikir, oh saya mau nginep di villa yang sunyi, sepi, tetapi pikiran kita hanya memikirkan masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa tenang? Jadi kekhawatiran itu tidak pernah bisa menambah sejengkal umur kita. Ya, pepatah itu mengatakan bahwa kekhawatiran tidak pernah menambah sejengkal umur kita. Tetapi yang memberikan kita kekuatan, belajarlah untuk menjadi orang yang tenang. Yang kedua, Yesus berkata bahwa aku ini kepada kita. Mengapa? Karena Yesus ingin kita memfokuskan diri kita kepadanya. Yesus ingin supaya kita
menjadikan Yesus sebagai andalan dalam setiap kehidupan kita. Menjadi andalan hidup, menjadi pegangan hidup. Ya, kita harus bisa memiliki fokus hidup yang benar, sama seperti seorang prajurit. Ya, dia harus fokus kepada pimpinannya. Seorang prajurit tidak bisa dia memikirkan, oh bagaimana nasib istri saya, nasib anak saya, enggak. Seorang prajurit hanya mikirkan apa? Apa kata komandan saya kepada saya? Apa kata pimpinan saya kepada saya? Ya, perang-perang. Angkat senjata. Jadi kita harus belajar seperti seorang prajurit. Fokus. Kalau lagi di medan perang ya kita nggak usah mikirin mau makan apa. Mau mandi gimana. Mau tidur gimana. Orang yang sedang perang itu nggak mikir seperti itu. Tapi berpikir apa? Bagaimana supaya bisa memenangkan perang bersama dengan komandannya. Ya. Jadi jangan kita fokus pada masalah, ya. Atau khususnya pada wabah pandemi yang sedang terjadi, tapi fokuslah pada pertolongan Tuhan yang pernah terlambat dan gagal. Sejak terjadinya wabah ini saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Hanya butuh kita sabar, menanti. Makanya dikatakan, mari kita mau sama-sama tenang dan kita fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia 17 ayat 5-7 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang menjauh hatinya dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa jangan kita mengandalkan manusia dalam segala masalah kehidupan kita. Manusia itu bisa kadang jadi media. Ada salah satu rumah sakit yang punya moto bahwa berkata, Tuhan yang bekerja, kami hanya membantu. Tuhan yang mengoperasi, kami hanya membantu. Itu ungkapan di sebuah rumah sakit yang mengatakan bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa berdoa, tanpa fokus kepada Tuhan, siapa yang punya umur? Ya, makanya diberkatilah orang yang mengandalkan Yesus. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau orang lain. Karena kita tahu segala pertolongan dan keselamatan datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Dan saya yakin banyak orang yang ditolong oleh Tuhan melalui wabah COVID ini. Banyak orang-orang yang bisa sembuh, banyak orang-orang yang bisa pulih. Saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya. Karena sampai detik ini belum ada obat atau vaksin yang bisa benar-benar mengalahkan COVID-19 ini. Makanya saya katakan manusia hanya bersifat fana, tetapi Tuhan bersifat kekal untuk selama-lamanya. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Galatia 3:3 berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Kalau kita sudah memfokuskan diri kita sama Tuhan, jangan kita fokus pada yang lain. Jangan fokus kepada masalah atau mencari solusi di luar Tuhan. Jangan kita mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Kita harus bisa menjaga keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai terbawa arus dunia dan masuk dalam perangkap iblis. Masalah keuangan mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya masalah kesehatan akibat dari pandemi COVID-19 ini, tapi sosial dan ekonomi. Terbukti orang yang baru saja dilepaskan dari penjara, mereka nggak bisa cari uang lagi. Mereka berbuat jahat lagi, masuk lagi ke dalam bui. Kenapa? Karena ini akan menuju kepada krisis global. Banyak orang khawatir bagaimana mau makan, bagaimana mau hidup kalau wabah ini belum selesai-selesai. Oleh karena itu, jangan sampai kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi karena masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan, kita melupakan Tuhan. Jadi ingat, iblis itu selalu memberikan perangkap kepada kita. Salah satunya dengan menebar teror dan ketakutan yang tidak benar. Banyak anak-anak Tuhan yang ditebarkan teror oleh iblis. Ketakutan yang tidak jelas. Psikosomatis akhirnya. Jadi takut yang tidak beralasan. Mari kita sama-sama hanya fokus kepada Tuhan kita. Tenangkan diri kita. Kita fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk memberikan kita keberanian. Yesus berkata, jangan takut kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus ingin kita percaya bahwa pasti Tuhan menolong dan mengurus segalanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan
dan apa yang kita butuhkan. Matius 6 ayat 8 berkata, janganlah engkau seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Janganlah kita seperti orang yang tidak pernah akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti tolong, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Karena Roma 8 ayat 28 berkata apa? Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya baik. Baik dalam kacamata Tuhan, tapi bukan baik dalam kacamata kita. Kita mungkin menganggapnya masalah, kita menganggapnya sebagai kegagalan, kita menganggapnya sebagai penyakit, tapi adalah baik di mata Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada manusia. Jadi jangan kita menjadi takut ketika menghadapi masalah. Karena dia pasti menjadi benteng kekuatan kita seperti Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan kesetiaannya itulah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita semua. Kalau kita mau sama-sama percaya, menenangkan diri kita, berdiam diri, fokus kepada Tuhan, dan kita jangan menjadi orang yang takut. Karena seperti Bapa yang sayang dan menjaga anaknya, Allah adalah kasih. Kasihnya tak pernah berkesudahan, dan Ia mengenal setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, sebab Roh Kudusnya yang diberikannya kepada kita sebagai kekuatan. Jadi Allah mengasihi kita sebagai anaknya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia pasti akan datang merangkul kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kekuatan yang baru. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama beriman lebih lagi kepada Yesus. Yesus ingin kita punya iman yang lebih lagi. Oleh sebab itu, mari kita berikan diri kita, iman percaya kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi mari kita mau sama-sama menjadi orang-orang yang berani. Jangan takut. Ya. Jadilah orang percaya yang benar walaupun belum melihat sekalipun. Ya. Menjadi orang percaya yang benar walau belum melihat sekalipun. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Karena iman, tokoh-tokoh Alkitab memiliki keberanian, memiliki kekuatan. Karena iman, Musa harus menolak dirinya sebagai seorang penting di Mesir dan lari. Dan ketika dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel di Mesir, dia pun memberanikan diri. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia berani. Oleh karena itu, marilah kita mau sama-sama belajar. Kita punya iman yang walau tidak pernah melihat sekalipun, tapi kita percaya itu akan terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Ya. Seperti Paulus yang juga memberitakan, yang berani dengan gagah berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena ada iman. Iman itu berasal dari kata pistis atau pisteo, yang artinya apa? Iman atau sesuatu yang dilakukan dengan tindakan. Percaya tapi dengan tindakan. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, harus ada tindakan. Apa tindakannya? Berani hadapi masalah, jangan lari. Ya. Jadi dari apa yang kita baca tadi, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadilah orang pribadi yang tenang dan fokus kepada Tuhan. Yesus pasti akan memberikan kita kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita berdiam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hanya percaya, hanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satu dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan pasti datang memberikan kekuatan. Tuhan datang memberikan kita keberanian. Oleh karena itu, mari mau sama-sama kita siapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Mari kita mau sama-sama kembali siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan setelah kita mendengarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kepada murid-muridnya adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dia yang akan melingkupi kita semua. Mari kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi setiap umat-Nya, yang datang memberikan pertolongan. Mari katakan lagi, katakan lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang berkata, ini aku jangan takut. Tenanglah, ini aku jangan takut. Engkau Tuhan yang sama yang berkata kepada murid-murid-Mu. Engkau pun juga akan berkata kepada kami ketika kami menghadapi masalah dalam setiap kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, bahkan Tuhan di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau pun berkata kepada kami, tenanglah, ini aku jangan takut. Sebab itu umat Tuhan yang dikasihi, mari kita sama-sama berdiam diri supaya kita bisa tenang, kita bisa berdoa, kita mendapat kekuatan yang baru, kita bisa mendapatkan tubuh yang segar. Karena kita percaya ketika kita tenang, kita dapat fokus kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya jalan keluar atas setiap pergumulan masalah kehidupan kita. Dialah satu-satunya solusi bagi setiap umat manusia yang berdosa. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, jangan takut, supaya kita punya keberanian, supaya kita punya iman yang ada tindakan. Karena iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Iman tanpa tindakan adalah mati. Mari kita mau sama-sama punya kekuatan yang baru, keberanian, agar kita kuat di dalam menghadapi badai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi benih ilahi yang
tanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, jangan sampai dicuri oleh iblis. Setiap kuasa kegelapan, setiap roh-roh jahat yang mencoba mengambilnya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu yang berotoritas kepada Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur untuk pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, telah kita dengarkan, kita boleh keluar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya benih sudah ditabur, itu semua boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan kita keluar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati di dalam pelayanan, kesehatan, dan keluarga. Dan kita pada pagi hari ini kita siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Yesusku. Kita siapkan nanti angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, Amin.